Mengapa kita bahas pemilu Amerika? Sebagai negara adidaya, tak mengherankan kalau pemilihan Presiden Amerika Serikat mendapat atensi banyak negara. Sebab siapapun presiden yang terpilih kelak, entah Donald Trump atau Kamala Harris, sudah pasti akan berdampak ke seluruh dunia. Apalagi baik Trump maupun Harris punya kebijakan dan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda. Di AS, kebijakan tiap pemimpin bakal berbeda dan tiap kebijakan akan memiliki resiko masing-masing, termasuk imbasnya ke negara lain. Oleh sebab itu, sosok presiden baru Amerika menjadi sorotan dunia, khususnya negara rival seperti China dan Rusia, dan pengaruh pemilu AS di 4 region, yakni Israel Gaza, Rusia Ukraina, NATO Eropa, dan China. Nah, selain dampak geopolitik, ada juga dampak dagang dengan kewajiban tarif 20% untuk setiap barang yang masuk ke Amerika. Nambah lagi masalah dari Eropa Barat, Jepang, Korea, dan agresivitas China dalam dagang. Tapi kita fokus saja ke masalah pemilih Muslim di Amerika yang termakan oleh umpan janji-janji Trump. Inilah ulasan berita berdasarkan analisis yang kami kutip dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe channelnya ya, agar antum tidak ketinggalan berita yang kami ulas. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis rahimakumullah, akhir pekan kita jalan-jalan dulu Amerika sama Mama Rika. Asik. Oke, lanjut. Pada 5 November 2024, Trump menang. Inilah janji kampanye sehingga pemilih Muslim mendukungnya. Donald Trump memenangkan pemilihan umum Amerika Serikat dan kembali terpilih sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Kemenangannya ini mendapat sorotan luas, terutama karena dukungan signifikan dari komunitas Muslim Amerika yang diakuinya. Dalam pidato kemenangan, Trump mengucapkan terima kasih kepada berbagai kelompok yang mendukungnya, tentu termasuk Muslim Amerika. Seraya menyebut mereka datang dari berbagai latar belakang untuk memilihnya. Mereka datang dari seluruh penjuru serikat, non-serikat, Afrika Amerika, Hispanic Amerika, Asia Amerika, Arab Amerika, Muslim Amerika. Kami memilih semuanya, ujar Trump, melansir CNN Kamis 7 November 2024. Begini alasan Muslim Amerika memilih Trump. Menyusul kemenangan Trump, Dewan Hubungan Amerika Islam Council on American Islamic Relations atau CAIR berkomentar. Sebelumnya, CAIR adalah organisasi nirlaba yang berpusat di Washington DC yang berupaya memposisikan dirinya sebagai organisasi hak-hak sipil Muslim Amerika. CAIR, lembaga terkemuka di Amerika. Dalam hal ini, CAIR memberikan tanggapan melalui Direktur Eksekutif Nasionalnya Nihat Awad. Dalam pernyataannya, Awad menyoroti harapan besar yang disematkan pada Trump untuk memenuhi janji kampanyenya, termasuk janji untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di wilayah Gaza, negeri semangka ya. Trump mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika di bawah kepemimpinan presiden terdahulu yang menimbulkan dampak buruk bagi dunia Muslim, termasuk kebijakan luar negeri George Bush dan Dick Cheney. Penting bagi presiden terpilih Trump untuk sekarang mengakui bahwa sebagian besar orang Amerika, termasuk Muslim Amerika yang mendukungnya, tidak ingin melihat lebih banyak kemunafikan, kefanatikan di dalam negeri atau lebih banyak perang di luar negeri, kata Awad merujuk laporan Anadolu Agency. Awad menekankan agar Trump sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi warga Muslim Amerika. Ia berharap kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Trump akan lebih mengutamakan perdamaian global dan menjaga keadilan di wilayah-wilayah yang sedang berkonflik, termasuk Gaza. Kedepannya, kami berharap semua pejabat terpilih untuk benar-benar menanggapi masalah mendesak bagi para
para pemilih Muslim. Ini termasuk Presiden terpilih Trump. Lanjut awat. Bro and sis, sebelum lanjut silahkan subscribe channelnya ya. Oke, kita masuk ke sikap kritikus terhadap kebijakan Partai Demokrat. Kekalahan Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat, sebagian disinyalir karena dukungan tanpa syarat pemerintahannya terhadap Israel. Di tengah kekerasan yang terus berlangsung di Gaza, aktivis Arab di Dearborn, Michigan, yang menjadi suara penting bagi komunitas Muslim Amerika menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Harris yang dianggap mengabaikan permintaan mereka untuk mempertimbangkan ulang dukungannya terhadap Israel. Melansir Associated Press, AP, Michigan adalah salah satu negara dengan populasi Muslim yang besar, menjadi negara kunci bagi kemenangan Trump. Menurut laporan dari Al Jazeera yang merujuk Fox News, banyak aktivis Arab dan Muslim Amerika di Michigan merasa bahwa sikap lunak Harris terhadap Israel berdampak pada basis pemilih Partai Demokrat, terutama di kalangan Arab dan Muslim Amerika, serta kelompok muda dan progresif. Genosida adalah politik yang buruk, ujar seorang aktivis menegaskan bahwa kebijakan Partai Demokrat dinilai tidak sejalan dengan aspirasi mereka. Di sisi lain, Hussein Dabajeh, seorang konsultan politik Amerika keturunan Lebanon dari Detroit, mengungkapkan harapan agar kepemimpinan Trump mendatang dapat membawa kebaikan bagi komunitas Arab dan Muslim Amerika. Meski ia mengaku tidak tahu pasti apa arti kemenangan Trump bagi komunitas ini, ia berharap akan ada perubahan positif dan persatuan di negara tersebut. Saya harap itu sesuatu yang baik. Saya berharap negara ini bersatu. Saya berharap Partai Demokrat sadar, ucap Dabajeh. Secara resmi, Trump berhasil mengamankan kemenangan dengan meraih 295 suara elektoral, melampaui ambang batas 270 suara yang dibutuhkan. Sementara Kamala Harris memperoleh 226 suara elektoral. Dalam perhitungan suara populer, Trump juga unggul dengan 23.637 suara atau suara 50,92%. Sementara Kamala hanya memperoleh 68.683.845 suara atau 47,57 suara. Kemenangan ini menandai kembalinya Trump sebagai Presiden AS untuk masa jabatan kedua, membawa harapan baru sekaligus tantangan bagi berbagai komunitas di Amerika, terutama bagi komunitas Muslim, yang menjadi salah satu kunci kemenangan Trump kali ini. Bro and sis, sebelum kami tutup, kami ingatkan ada kaidah yang mengatakan sisakan ruang ketidakpercayaan untuk politisi. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa tinggalkan jejak antum di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eman,
Mandi